Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhruzaman dengan NIM 20402132. Baik, dalam video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Public Relation. Adapun tugasnya yaitu untuk memberikan komentar dan tanggapan mengenai strategi public relation dalam menangani penarikan sebuah produk di PT Toyota Astra Motor yang mengumumkan untuk recall kendaraan jenis Raize di Indonesia. Baik, langsung saja. Dalam artikel yang telah dikirimkan tadi disebutkan bahwa untuk masalah Raize di Indonesia disebabkan karena adanya anomali pada sambungan fender apron bagian depan, sehingga kondisi tersebut diklaim oleh masyarakat mengakibatkan timbulnya bunyi yang abnormal pada saat mobil melewati jalan yang rusak maupun berlubang. Nah, langkah tersebut dipercaya menjadi salah satu cara perusahaan Toyota untuk menjaga reputasi sebagai salah satu perusahaan otomotif yang terpercaya dan mendorong kualitas tersebut. Untuk membangun reputasi merek perusahaan kelas dunia, perusahaan Toyota harus berkomitmen terhadap bentuk kualitas, keandalan, peningkatan berkelanjutan, fokus kepada pelanggan, dan keunggulan dalam desain dan manufakturnya. Nah, ada juga contoh lain yang dimana kasusnya itu hampir sama yang dialami oleh PT Toyota Astra Motor yang melakukan untuk menarik kembali produk yang telah dipasarkan tersebut. Contoh lain tersebut yaitu terjadi juga pada perusahaan Honda, di mana perusahaan tersebut menarik produknya yang telah dipasarkan di Indonesia, yaitu merek motor matic merek Spacey, di mana itu dalam produk itu terdapat ditariknya itu dengan alasan adanya keluhan-keluhan pada masyarakat bahwa banyak yang tidak cocok mengenai desain dari motor tersebut, entah itu desain dari bodi ataupun masalah lain seperti pada kendala pada mesinnya yang kurang memuaskan. Nah, dengan adanya kasus tersebut, maka tidak dapat dipungkiri juga akan cepat merusak reputasi dan pendapatan pada sebuah perusahaan tersebut di masa yang akan datang atau di masa depan. Seperti yang pertama yaitu citra merek atau brand image. Penarikan kembali dapat mengurangi kepercayaan konsumen dan investor terhadap suatu perusahaan yang melakukan tindakan tersebut. Yang kedua yaitu logistik dan rantai pasok. Penarikan kembali dapat membuat jadwal produksi yang canggih sekalipun menjadi kacau dan membutuhkan pengerjaan ulang yang signifikan dengan menunda perhatian ke proyek lain. Yang ketiga yaitu biaya dan dampak, di mana biaya ini yaitu akan secara tidak langsung dapat dikatakan akan mengalami kerugian juga karena ditariknya produk tersebut, maka perusahaan harus membuat desain kembali atau harus memperbaiki produk yang telah disebarkan tersebut, dimana agar memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, dari beberapa konsekuensi negatif tersebut mungkin tidak dapat dihindari. Tingkat dampaknya dapat dibatasi dengan pendekatan yang tepat, yang seringkali mencakup saluran media tradisional seperti konferensi pers dan yang lebih modern saat ini seperti media sosial. Dengan adanya respons dari public relation yang cepat dan komprehensif sangat berguna sekali dalam meminimalisir kerugian tersebut. Selain itu juga penanganan recall yang efektif
dapat membuka jalan bagi respons yang lebih baik terhadap produk di masa depan agar dapat membangun kembali kepercayaan para pemangku kepentingan. Yang selanjutnya yaitu mitigasi dan proteksi media sosial. Penarikan produk hanyalah salah satu dari banyak kemungkinan krisis yang harus disiapkan oleh spesialis public relation, apalagi di era media sosial saat ini, untuk menangani semua peristiwa yang berpotensi merusak. Sejatinya hanyalah membutuhkan ketepatan dan kecepatan. Seperti kampanye media sosial adalah komponen penting dari penarikan produk modern. Mereka dapat menjangkau khalayak luas dan juga menawarkan berbagai macam peluang unik untuk berinteraksi. Bersikap proaktif dan memprakarsai penarikan sukarela bersama dengan regulator terkait adalah pilihan yang sangat tepat. Kemudian yang jelas dan teruji memverifikasi bahwa profesionalisme spesialis public relation dan pemangku kepentingan di sekitar organisasi harus siap ketika situasi penarikan yang sebenarnya muncul. Baik, cukup itu saja. Terima kasih dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.